Halo sahabat, kembali lagi di Podsas, obrolan seputar Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Kembali lagi sama aku nih, Lita, yang akan menemani semua sahabat kurang lebih 20 menit ke depan nih teman-teman nih. Dan khusus podcast pada kali ini, kita kedatangan Mama Nonse dari jauh nih, dari NTT. Halo Mama. Selamat sore kakak. Sore. Boleh Mama diperkenalkan dulu nih ke semua sahabat, Mama ini siapa dan mendampingi adik siapa? Ya, selamat sore sahabat. Nama saya Ibu Adina Noncepada. Saya pendamping atau orang tua dari pasien Clara Lafra. Saya dari NTT, khususnya dari Pulau Alor. Dan diagnosa yang dari dokter untuk anak saya Clara itu adalah rematik jantung. Kalau boleh tahu kapan itu Mah? Clara didiagnosa Dari kanker. bulan Agustus tahun 2025. 2024. Apa ciri-ciri awal tanda Clara terdiagnosa jantung rematik itu Mah? Iya, waktu yang saya lihat itu perubahan secara fisik itu badannya lesu, terus tidak ada nafsu makan, tidak punya gairah untuk belajar juga. Lemas ya? Lemas, terus ada sedikit bengkak-bengkak di depu kaki. Nah kalau aku lihat kan pertama kali Clara datang ke sini kan perutnya rada membesar. Nah itu apakah dari awal apa bagaimana Mam? Setelah 6 bulan ke depan dulu baru membengkak, depu kaki mulai membengkak, terus dia punya badan ada sedikit kuning gitu, dan depu perut mulai membesar. Saat itu Mama bawa kemana tuh waktu itu? Saya bawa ke puskesmas setempat dan langsung dirujuk dari dokter umum, itu rujuk ke dokter anak rumah sakit umum daerah. Dan waktu kami ke rumah sakit daerah Kalabahi itu dirongseng, setelah itu langsung tindakan, langsung dirongseng, langsung diberikan di USG bagian sebelah kirinya itu diketahui bahwa detak jantungnya tidak iramanya tidak normal, dan dikatakan bahwa dia didiagnosa rematik jantung, dan disarankan oleh dokter dia harus di USG lagi lebih lengkap, atau CT scan paling bagus itu CT scan di provinsi, yaitu Rumah Sakit Siloam Kupang. Dan kami 1 minggu saja kami siap langsung ke Rumah Sakit Siloam. Jauh nggak tuh Mam jaraknya dari rumah tuh? Berapa Ya. tuh? Kalau dengan pesawat itu hanya 45 menit dari Alor ke Kupang. Tapi kalau dengan kapal laut atau ferry, biasa kami bilang ferry itu, atau kapal pelni itu 10 jam, bisa 12 jam. Berarti yang pertama kali tahu kalau Clara terdiagnosa jantung Mama sendiri ya? Teman-teman. Oh temannya. Teman-teman mulai lihat dari dewan fisik, karena kebetulan ada ketua yayasan kami di sekolah kami itu orang kesehatan, dan dia mulai resah dengan dia perkembangan, karena dilihat kok dia proses belajarnya mulai menurun, dia badan juga lain begitu, tidak nafsu makan, langsung dia sendiri menyarankan untuk, karena dia di puskesmas, maka disarankan untuk ke puskesmas. Berarti sebelumnya Clara ini sekolah ya Mam ya? Sekolah kelas 5 SD. Sekolah sama teman-teman, terus teman-teman yang menyadari kalau ternyata ada perubahan dari Clara. Iya, karena waktu pulang sekolah di sekolah dia tidak mau, di kelas tuh dia tidak mau bermain terlalu yang lari itu, dia tidak mau. Kalau pelajaran olahraga tuh pasti dikasih izin sama guru olahraga. Dibiarkan sampai hampir 3 bulan itu dia tidak bisa gerak yang terlalu berat. Bahkan sekolah tuh kan ada tangganya, dia tidak bisa naik tangga. Kalau turun naik cepat lelah. Tapi pernah nggak Clara mengeluh ke Mama? Susah makan. Oh susah makan. Susah makan. Dipaksa pun dia tidak bisa makan. Tapi nggak pernah ngeluh sakit badannya atau apa? Iya, ada pegal di depan persendian. Di persendiannya dia tidak rasa tidak nyaman begitu, dia suruh digosok, dipijit. Tapi setelah kami ke puskesmas, puskesmas itu dikasih obat, hilang dia punya rasa pegal. Tapi jantungnya itu tidak normal. Nah pada saat Clara didiagnosa jantung tersebut, apa yang Mama rasakan waktu itu? Kaget, sedih, terus sama buat apa?
begitu. Bagi saya kan ini jantung ini kan sangat berbahaya. Saya sudah cemas dan berusaha untuk tutup diri, tidak dikasih tahu, saya tidak kasih tahu siapa-siapa, anggap saja berdoa itu, bagi saya itu berdoa selesai begitu. Berarti Clara ini anak berapa, Mam? Anak pertama. Anak pertama dan hanya Clara. Ya. Nah, reaksi keluarga sendiri mengetahui Clara terdiagnosa jantung Kaget. sama dengan Mama ya? Iya, kaget. Nggak sih, Ma? Mama atau Mama mendengar dari Clara sendiri bosen gitu melakukan pengobatan? Ya pernah lah, bosan minum obat terus tuh dirasa bagaimana, apalagi kalau obatnya yang yang dikasih halus itu tuh, yang dikasih serbuk, waktu itu kan sempat dikasih serbuk ya, itu dia tidak mau minum sampai izin dikelakan minum obatnya tuh kan pas dia jam belajar jam 8 kos untuk obat untuk jantung atau cairan itu, jadi dia diizin datang. Nah, itu kan untuk mau minum obat saja tuh itu dia sudah tidak suka begitu, jadi dia sempat malas, bosan, bagaimana begitu. Berarti saat ini yang dijalani Clara apa aja, Mam, pengobatannya? Boleh dikasih tahu teman-teman? Sekarang Iya. sampai kami ada di sini Mm-mm. minum obat, maksudnya Untuk kontrol-kontrol? kontrol itu sekarang kami tiap bulan kontrol untuk ke kardiologi, hanya tinggal tunggu sekarang karena kemarin itu sempat ada pembengkakan di perut. Waktu kami datang tuh sudah lingkar perutnya itu sudah 63. Jadi itu yang menjadi kecemasan dan langsung dibawa ke IGD Harkit itu, langsung ke sana dan langsung diambil tindakan. Besoknya itu disuruh puasa, langsung USG, langsung di eho dia punya itu, dan mengatakan bahwa hari Jumat itu dioperasi. Penyedotan cairan karena sudah tambah besar, perutnya itu tambah besar karena jantung tidak bisa bekerja dengan maksimal. Oh, jadi kalau teman-teman pernah lihat postingan kami awal mula Clara datang ke sini tuh perutnya mah besar ya, Mam ya. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mengecil karena tindakan operasi tadi ya, Mam. Iya, penyedotan cairan dari gastro. Kesulitan yang dihadapi Mama ketika mendampingi Clara sendiri. Kalau waktu yang kesulitan yang saya alami itu ya ketika dia memasang yang pasang selang untuk keluar cairan itu, saya tidak bisa tidur sampai pagi karena harus diukur dia punya berapa banyak cairan yang keluar. Dan yang satu lagi tuh kadang-kadang kalau dia sendiri kan takut juga, hati-hati dengan sambungan itu, jadi dia balik juga susah, posisi tidurnya harus hati-hati. Jadi hampir sepanjang pemasangan itu selang penyedotan cairan itu saya tidak tidur. Serba salah ya, Mam ya. Iya. Gerak dikit takut. Iya. Terus minum obatnya per 3 jam begitu. Berarti untuk yang saat ini yang perlu dihindari Clara apa, Mam? Ada nggak? Ada makanan yang terlalu pedas dan terlalu asin. Itu yang dari dokter. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Mam, riwayat dari keluarga atau saudara yang pernah mengalami seperti Clara? Jantung tidak ada. Oh, tidak ada, baru di Clara ini aja Iya. ya. Apa hal yang membuat Mama paling ingat ketika mendampingi Clara tuh? Yang paling Yang nggak ingat pernah adalah dilupain. ketika itu di donor, karena saya paling takut itu yang transfusi darah ya. Itu saya paling takut seumur hidup. Suami saya saja tidak pendampingan selama cuci darah karena bapaknya Clara tuh cuci darah. Selama dicuci darah di ruang cuci darah, waktu itu kami di Palu cuci darah sampai namanya berhubungan dengan cuci darah, saya tidak pernah lihat yang namanya itu. Tapi kemarin waktu Clara itu saya bisa lihat itu kantong darah masuk dalam debu tubuh. Itu yang saya ingat. Bagaimana prosesnya ya, Mam? Iya. Harus kuat. Jadi sejauh ini apa, Mam, yang Mama rasakan perubahan dari Clara? Perubahan dari Clara adalah dia rasa nyaman. Dia tidak, biasanya agak gelisah dengan di perut. Itu dia sudah rasa nyaman. Terus saya selalu tanya, bagaimana dengan detak jantung kamu? Dia baik-baik saja begitu. Dia baik-baik saja. Tapi kalau misalkan merasakan apa, pasti ngeluh ke Mama, ngomong. Pasti, iya. Kadang dia diam-diam, tapi kalau bisa dirasa kalau dia sudah tidur
terlalu lama berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Nanti ditanya baru dia kasih tahu. Berarti harus mama dulu yang Iya. Mungkin karena dia takut saya panik, itu saja. takut mama kepikiran Iya. mungkin ya. Iya. Tapi maaf, untuk ayahnya Clara sendiri, Sudah meninggal. usia Clara berapa tahun? Di Ma? usia Clara waktu itu 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun dia meninggal. Waktu itu karena dia belum sekolah. Gitu. Setelah kami datang kembali ke NTT baru dia sekolah. Pada usia 6 tahun. Ada nggak Ma dukungan dari keluarga sendiri Ada. ketika Keluarga. sebelum Clara berangkat ke Jakarta ya Mam ya? Ada. Dari siapa tuh? Dari saudara aku, saudara suamiku ada. Dukung doa, dana. Begitu. Tapi di Jakarta sendiri apakah ada sanak saudara Mam atau bagaimana? Ada teman-teman dari komunitas seperti gereja punya anak-anak, terus ada juga dari keponakan karena mereka menikah di Bogor kemarin sempat datang. Ada juga anak-anak dari NTT sekolah di sini ada juga. Gitu. Nah pasti kan teman-teman juga bingung nih, Mama kan jauh nih dari NTT. Bagaimana awal mulanya kok bisa tinggal di rumah singgah? Nah gimana tuh ceritanya? Apakah memang cari-cari rumah singgah kah atau bagaimana? Iya, waktu itu kan ini modal nekat saja. Modal nekat saja kami waktu itu dari rumah sakit juga bilang coba cari rumah singgah, cari rumah singgah begitu. Memang tidak ada jawaban, tidak ada beberapa yang kami bilang tidak ada jawaban sampai kami nekat saja sampai kami sudah keluar ke provinsi. Tiba-tiba ada Master Pak itu yang orang Korea itu yang di Depok itu yang bilang tunggu ada satu pasien yang pernah nginap di Yayasan Ayah Sarah di rumah singgah Ayah Sarah, jadi dia hubungi ibunya. Jadi ibunya itu yang bantu kami karena dia juga pernah bawa anaknya kanker ke sini. Dia bantu kami dan sampai saat ini kami ada di Yayasan Ayah Sarah karena itu dengar dari pasien yang pernah nginap di sini. Ada nggak Mam cerita-cerita dari Clara gitu? Pernah cerita apa Clara ke Mama? Sempat tadi dia bilang begini, "Bah, kenapa baru sakit begini?" Gitu dia bilang kayak kalau kami tuh, "Kenapa baru sakit begini?" Terus nanti saya yang lihat saja lu teman ada yang mau pulang, ada yang bertahan sampai bertahun-tahun tuh lihat sakit mereka. Mereka punya mulut tapi tidak bisa makan. Nah, kamu bersyukur jantungmu tapi kamu masih bisa makan toh. Jadi itu yang dia selalu mengeluh ingin cepat pulang, tapi kan tidak bisa. Mau pulang bagaimana? Apa Mama yang bikin Mama kuat? Hal apa yang bikin Mama akhirnya yuk harus berobat, harus sembuh? Satu, harapan pasti sehat, pasti sembuh. Ya, yang berikutnya adalah hidup ini kan kita mencoba dulu, pasti ada jalan keluar. Pasti dan itu terjadi ketika kami melangkah, itu terjadi. Sampai ada di sini pun itu sesuatu yang di luar dari pikiran kami. Benar. Ya, itu sampai keluarga kami pun sampai sekarang tuh sampai heran kok bisa sampai di sini begitu. Padahal sebelumnya pun belum terbayangkan ya Mam ya, harus ada di sini. Jakarta kemana. saja aku tidak pernah membayangkan apalagi datang di sini, tidak pernah. Pokoknya pelosok lah, kami itu daerah pelosok. Tidak pernah mimpi naik pesawat. Jadi saya selalu bilang Clara, dengan sakit ini kita bisa naik pesawat ya Clara. Kalau kita hanya dengan kapal laut ke Kupang gitu. Apa yang bikin Clara semangat? Pernah nggak Mah cerita atau apa? Apa sih yang Clara senengin Mam? Ada nggak? Karena Senangin aku apa? lihat nih kan dia suka mewarnai, suka menggambar. Ya, yang dia suka adalah itu seperti apa? Bikin kreatif karena dia tidak bisa main yang terlalu melelahkan. Jadi walaupun dia usia sudah 11 tahun tapi dia lebih cenderung main yang terlalu sederhana. Mungkin dia rasa kondisinya juga. Ya, dia rasa kondisinya juga membuat dia tidak bisa main terlalu lelah sama anak teman-teman. Dia suka juga sama anak-anak kecil. Iya Suka sama kelihatan kok. anak-anak iya. Kadang suka main sama Sakil, ya sama Iya, Ata. Ata begitu. Tapi yang terlalu yang begitu itu dia menghindar. Aku dapat info juga nih kalau Clara pernah kehilangan kepercayaan diri. Apa tuh Mam maksudnya tuh? Ya kepercayaan diri karena satu yang merasa karena dia tidak punya bapak.
Ya kan waktu datang kan kami tiga, kami berarti saudaranya kan ada dua orang, kami bertiga. Terus dia merasakan kalau ke sekolah tuh kan teman-temannya sama bapaknya. Itu yang saya baca. Kalau itu yang saya pernah baca dari dia. Tapi saya bilang, Clara, sekalipun orang punya bapak tapi kadang ditinggalkan, sekalipun dia punya harta yang banyak karena dia tidak menikmati, kamu bersyukur sekalipun. Kamu lihat saja, ada satu contoh, saya belajar dari temannya itu, bapaknya tuh bisa lari kasih tinggal dia walaupun semua ada, tapi kamu sekalipun tidak ada tapi kamu punya keluarga yang sayang kamu, bahkan kamu melihat banyak hal. Kamu sekolah bisa naik bis sekolah, kamu tinggal di lingkungan sekolah yang sayang kamu. Jujur, dia kalau tidak ada di sekolah tuh teman-teman pasti cari. Karena dia punya pembawaan yang agak beda. Mungkin itu yang dia bangun supaya dia tidak kehilangan teman-teman. Dia selalu motivasi kepada adik-adiknya, jangan kamu melakukan sesuatu yang setidak-tidaknya itu mempermalukan kita, sekalipun kita begini, kayak mereka main sembarang atau main rampas barangnya teman atau itu, dia selalu ingat. Itu pulang dia selalu bilang, jangan begitu. Artinya dia tidak mau, dia mau supaya orang selalu berlaku baik dengan dia. Maunya dia membangun percaya dirinya bahwa sekalipun tidak ada bapaknya, tapi dia dihargai di mana-mana. Itu. Jadi Clara pernah merasa kalau kenapa kok kenapa yang lain punya ayah? Iya. Karena kami di sekolah kami itu kan ada jam jemput, ada jam bis juga. Pulang tuh itu kan semua panggilan untuk anak ini sejak COVID kan begitu. Jadi untuk orang tua tuh sudah jemput di luar. Akan saya di kompleks di kantin tuh. Jadi kami tunggu nanti kami kasih rapi kantin, semua orang sudah pulang. Itu jadi kita rasa bagaimana orang pulang dengan ayahnya, terus kita sendiri kan tuh bisa dirasakan tuh jiwanya dia seperti itu. Bisa untuk pekerjaan mama sendiri apa, Mam? Nah, membantu kantin sekolah. Di sekolah Clara juga ya? Sekolah Clara. Berarti kalau dari segi berteman pun banyak ya, Mam, ya, teman-temannya selalu support ya, selalu dukung Clara. Ya, seperti kemarin dia sempat dapat izin dari kepala sekolah untuk ulangan online karena dia di sini. Sebelum ulangan tuh teman-temannya langsung video call, Clara, bagaimana nilaimu, kan langsung dikasih poinnya, hasilnya tuh langsung bagaimana begitu. Berarti kelas berapa, Mam, Clara saat ini? Kelas 5. Dia tidak ikut 3 bulan untuk semester 2 ini. Kalau untuk pengobatan sendiri saat ini udah berapa kali sehari, Mam? Oh, minum obatnya rutin itu 3 kali sehari. Apa obat yang harus dikonsumsi Clara sendiri? Katropil, ada katropil dan ada obat untuk jantung dan cairan itu. Nah, bagaimana nih yang Mama rasakan? Karena kan Mama kan jauh-jauh ke Jakarta untuk kesembuhan Clara, hanya berjuang berdua. Ya, kalau perasaan saya tuh satu, saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur tuh saya bisa ada di sini. Karena waktu saya di rumah sakit, saya lihat ada beberapa orang yang tidurnya di luar karena menunggu pasien keluarga yang dirawat. Tapi saya bersyukur saya punya tempat tinggal, saya punya keluarga, saya bisa makan yang sehat, saya bisa aman. Jadi saya kadang berpikir, Tuhan terima kasih. Kalau andainya ini pikir saya, kalau saya tidak ada, saya selalu motivasi teman-teman kalau di kamar saya andai kalau kita tidak di sini mungkin kita pun nasib lebih buruk dari pengamen. Saya mau bilang begitu. Jadi saya bersyukur ada di tempat ini, di Yayasan Ayah Sarah.
Tapi keren loh yang aku dapat dari mama, walaupun kondisi yang seperti ini, tetap nomor satu mama harus bersyukur dulu ya. Iya. Harus gitu. Harapannya nih untuk Clara ke depannya apa? Harapannya dari saya sebagai orang tua ya, masih punya harapan sama seperti saya. Saya berharap bahwa Clara itu cepat sehat, kuat, pulih kembali lah seperti teman-temannya yang seumuran dia atau teman-temannya. Ada nggak ma pesan-pesan mama nih untuk teman-teman Clara yang sama mungkin terdiagnosa seperti Clara juga? Apa yang mama sampaikan? Ya, pesan saya untuk semua sahabat yang ada, yang mendengar atau melihat saat ini video kami, kalaupun ada dari keluarga, bapak ibu atau tetangga, jangan takut, jangan menyerah. Kalau kita mau berjuang, kita mau keluar dari keadaan kita, pasti ada jalan. Betul, jangan mudah menyerah ya Mam ya. Jangan. Karena insya Allah pasti kesembuhan pasti ada Pasti ya. ada. Oke, itu aja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Untuk teman-teman yang lain yang mau membantu Clara atau teman-teman seperjuangan yang lain, boleh banget nih kunjungin website kami di sahabatayasarah.org.id atau ke Instagram kami yaitu Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Boleh banget. Oke, begitu aja. Mama Nonse, terima kasih sudah bergabung sama kami. Ya, terima kasih Sekian dari juga. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.